Kaligondang adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan ini berjarak sekitar 6 km dari ibu kota Kabupaten Purbalingga. Pusat pemerintahannya terletak di Desa Kaligondang. Luas wilayah Desa Kaligondang kurang lebih 280 hektar. Lahan di Desa Kaligondang sebagian besar adalah area persawahan dengan disajikan pemandangan gunung Slamet yang gagah dan memukau. Untuk menunjang pemerintahan dan kenyamanan masyarakat, berbagai fasilitas publik di Desa Kaligondang meliputi Kantor Balai Desa Kaligondang, KUA Desa Kaligondang, Puskesmas Kaligondang, dan Pasar Kaligondang. Pembangunan sarana dan prasarana yang dianggarkan oleh pemerintahan setiap tahun membuat Desa Kaligondang semakin maju. Dalam aspek pendidikan, Desa Kaligondang mempunyai beberapa tempat pendidikan yang berkualitas, di antaranya Madrasah Ibtidaiyah Kaligondang, TK Bustanul Atfal Kaligondang, SMP Muhammadiyah Kaligondang, dan SD Negeri 1 dan 2 Kaligondang. Selain itu, Desa Kaligondang mempunyai 3 pemakaman bersejarah, di antaranya Pemakaman Adipati Sulanjare, Pemakaman Demang, dan Pemakaman Gendung. Di Pemakaman Adipati Sulanjare, dahulu 5 tokoh pahlawan Desa Kaligondang dimakamkan di sana sebelum dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Purbalingga. Tokoh tersebut ialah Wadnan, Kopral Sumari, Satibi, Mas Ngudi, dan Rana Diwirya. Para tokoh pahlawan tersebut dijadikan nama-nama jalan di Desa Kaligondang pada masa pemerintahan Bapak Miswan Budi Raharjo. Tempat bersejarah lainnya terletak di Jalan Sabu. Di tempat itu terjadi pembantaian 5 tokoh pahlawan Kaligondang yang kemudian dikebumikan di Pemakaman Adipati Sulanjare. Kemajuan dan kemakmuran yang kita dapatkan saat ini tidak lepas dari peran para pahlawan yang ada di Desa Kaligondang. Tugas kita saat ini adalah menjaga dan mengisi kemerdekaan yang merupakan hasil dari pengorbanan harta, keringat, darah, bahkan nyawa para pahlawan terdahulu. Untuk lebih lengkapnya, kami akan menampilkan penjelasan dari tokoh yang ada di Desa Kaligondang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama, saya memperkenalkan diri bahwa nama saya warisan dari orang tua adalah Rizwan. Kemudian setelah berkeluarga, nama ditambah menjadi Rizwan Budi Raharjo yang bertempat tinggal di RT Tirga RW 8 Desa Kaligondang. Pada sore hari ini kemudian saya sedikit menyampaikan apa yang diminta oleh Mas Bagus dalam rangka menggali tentang apa dan bagaimana Desa Kaligondang yang menjadi aset negara, sebuah desa yang bertepatan di tengah-tengah Kecamatan Kaligondang dan sebagai pusat pemerintahan Kecamatan Kaligondang juga. Yang pertama, perlu kami sampaikan bahwa Desa Kaligondang yang sampai saat ini boleh katakan sudah cukup maju, ini tidak lepas dari berbagai langkah-langkah yang ditempuh oleh mereka, para tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Desa Kaligondang sejak zaman dahulu sampai dengan sekarang, dan kemudian lebih lanjut sampai kapanpun selama bendera merah putih masih berkibar. Inilah
sebagai aset yang perlu dibanggakan di Desa Kaligondang ini. Yang pertama, Desa Kaligondang ini yang sebagai pusat pemerintah kecamatan ini boleh dikatakan juga cukup maju ya, dikarenakan baik itu tingkat pendidikan masyarakatnya itu sudah cukup memadai, baik itu dari tingkat dasar maupun sampai ke perguruan tinggi, dan menghasilkan putra-putri terbaik Kaligondang yang sudah menempuh jenjang pendidikan sampai dengan tingkat sarjana. Dan selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa riwayat Desa Kaligondang menurut informasi yang kami terima dari mulut ke mulut, karena dokumen tertulis sampai sekarang kami juga tidak mengetahui, hanya dari mulut ke mulut dari orang tua, bahwa Desa Kaligondang itu diambil dari sebuah cerita rakyat bahwa dulu ada pada saat zaman pertempuran pasukan dari Diponegoro, kalau tidak salah itu diberitakan seperti itu disiksa oleh Belanda, kemudian dia itu tepatnya dibunuh di sebuah kali atau sungai kecil itu yang namanya Kaligondang. Dia berikan sebagai nama Desa Kaligondang tersebut, dan sampai sekarang dokumen pun belum ada secara tertulis. Nah, selanjutnya dengan perkembangan zaman dari dulu sampai sekarang, dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga masyarakat baik dalam perjuangan sampai dengan kemerdekaan sampai dengan sekarang, dan lebih lanjut nanti pada masa-masa yang datang untuk generasi penerus dari masyarakat Kaligondang. Sebagai bahan kita referensi, walaupun itu secara tertulis tidak ada, namun perlu ini ada perjuangan yang sangat heroik untuk bisa ditiru oleh warga masyarakat, yaitu pada saat penjajahan Belanda, di mana tokoh-tokoh masyarakat Kaligondang diantaranya yang dulu tergabung dalam laskar pejuang di tingkat masyarakat, ada Laskar Madenan, ada Laskar Satibi, ada Laskar Mas Ngudi, ada Laskar Mas Rapingun, dan ada Laskar Ranagiriya. Kelima orang ini pada itu berjuang menghadapi Belanda. Kebetulan karena persenjataan yang tidak ada, maka beliau dapat ditangkap oleh Belanda dan kemudian dibunuh secara sadis. Pada saat itu yang menurut cerita masyarakat bahwa pembantaian tersebut tempatnya di daerah Sabuk, yaitu 5 orang tersebut dibunuh oleh Belanda, dan setelah itu oleh masyarakat Kaligondang itu jenazah ke-5 orang itu dimakamkan di makam Adipati Sulanjari. Adipati Sulanjari itu menurut cerita itu adalah yang memimpin pasukan Diponegoro. Yang pertama adalah campuh perang di daerah Kaligondang sebelah kidul, dan sampai dikejar oleh tentara Belanda dengan menaik kuda, itu lari ke sebelah utara. Kalau ceritanya betul atau tidak, walau alam,
dulu karena kuda yang ditumpanginya itu sampai di daerah Sabuk itu, sandang kuda yang terkenal dengan namanya Sabuk itu jatuh di situ, sehingga sampai sekarang masyarakat menamakan bahwa daerah itu dinamakan Sabuk. Itu daerah tanjakan yang tempat untuk pembantaian 5 orang laskar pahlawan dari desa Kaligondang. Yang kemudian Adipati Sulanjari itu dengan kudanya lari ke sebelah utara. Setelah itu di sana kebetulan ada sungai namanya Sungai Sumpet. Kuda itu melompat ke sungai. Ini secara masyarakat dokumen tidak ada. Itu katanya itu meninggal di situ, kemudian dimakamkan di makam Adipati Sulanjari. Pertama ada makam itu, kemudian makam tersebut, orang tersebut itu untuk nama sebuah makam di Kaligondang sebelah utara, yaitu makam Adipati Sulanjari. Itu cerita rakyat yang tadi saya sampaikan, dokumen sampai dengan saat ini itu belum diketemukan. Nah, untuk itu kepada kita semuanya, terutama generasi muda, bisa mengambil pelajaran bahwa untuk mempertahankan sebuah eksistensi yang sangat penting, yaitu negara, itu adalah perlu diperjuangkan dengan segigih-gigihnya sampai titik darah yang penghabisan. Itu makanya Kaligondang sampai sekarang itu katakan banyak pahlawan yang membela tanah air, yang kebetul itu ada nama Kopral Sumari. Itu dulu itu menurut cerita itu gugur di jembatan Jalanegara, itu dengan meledaknya bom yang diletakkan di sebuah jembatan, karena pada saat itu untuk sebagai ranjau pasukan Belanda lewat, tapi kemudian meledak saat kendaraan dari Belanda itu lewat, maka gugurlah Kopral Sumari itu, sehingga dia itu dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kabupaten Purbalingga. Kami selaku generasi tua mempunyai harapan kepada generasi muda. Satu, jangan meninggalkan atau jangan lalai akan negara kesatuan Republik Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Roti sampai Pulau Nia. Selanjutnya yang kedua, jangan meninggalkan semua saja pada generasi muda maupun warga negara Indonesia, khususnya warga desa Kaligondang. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. 4 pilar negara jangan dilalaikan dan harus kita amalkan sebagai peri kehidupan kebangsaan Indonesia. Yang ketiga, semua saja pada generasi muda, teruskan perjuangan bangsa Indonesia, khususnya untuk Kabupaten Purbalingga, menjadi teladan kita semua. Bapak Jenderal Sudirman selaku Panglima Besar TNI. Selanjutnya, laksanakan perintah apa saja yang dilaksanakan oleh pemerintah sekarang, baik pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, sampai dengan provinsi maupun pusat. Laksanakan sebaik-baiknya demi pembangunan bangsa kita untuk hari yang akan datang. Kami mengambil subtema
di mana subtema itu adalah sesuai dengan subtema yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Purbalingga, yakni dengan semangat juang Panglima Besar Jenderal Sudirman. Momentum ini kita jadikan untuk mewujudkan Kabupaten Purbalingga cepat pulih dan cepat bangkit dengan kuat. Untuk itulah, dengan tema tersebut kami panitia peringatan Hari Nasional Desa Kalikondang ingin mewujudkan tema itu dengan berbagai melaksanakan kegiatan-kegiatan baik yang bersifat umum, olahraga maupun yang bersifat keagamaan. Untuk lomba-lomba yang bersifat olahraga ataupun pertandingan telah berlangsung dan akan berlangsung berikutnya, yakni antara lain adalah lomba pertandingan sepak bola antar RW. Kemudian nanti dilanjutkan dengan lomba volleyball tingkat RW juga putra-putri, dan lomba pertandingan bulu tangkis atau lomba bulu tangkis yang bersifat perorangan single maupun double. Dan kemudian dilanjut dengan lomba keagamaan nanti ialah untuk hafalan surat-surat pendek ataupun juz amma bagi yang kelompok umur TK maupun PAUD. Kemudian untuk usia SMP dan SMA yang sederajat adalah lomba pemilihan dai remaja baik putra maupun putri. Kemudian juga hafalan juz amma untuk usia SDMI kelas 1 sampai 3 dan kelas 4 sampai 6. Diharapkan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, dan harapan pula kepada seluruh warga masyarakat untuk mendukung kegiatan ini. Ternyata kita lihat bahwa masyarakat sangat antusias dan panitia juga telah bekerja dengan maksimal dan optimal, karena dapat dilihat di sini semuanya bisa bergerak dengan baik dan dengan kompaknya serta dengan bau-membau untuk mensukseskan kegiatan ini. Yang selanjutnya nanti kegiatan PPHN Desa Kalikondang akan diakhiri dengan malam resepsi yang insya Allah di sana akan dilaksanakan pada hari Jumat malam Sabtu ataupun tanggal 26 Agustus 2022 bertempat di Balai Desa Kalikondang. Dan nanti akan diisi dengan kegiatan-kegiatan atau pentas seni yang kami beri judul Gebyar Kreasi Anak Bangsa. Mudah-mudahan apa yang telah kami persiapkan dan telah kami persembahkan semuanya ini adalah semata-mata sebagai wujud kami selaku masyarakat Desa Kalikondang umumnya, dan khususnya para generasi muda kaum milenial tentunya ingin mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai kegiatan sesuai dengan kemampuan dan kondisi daripada Desa Kalikondang itu sendiri. Harapan dan masa depan bagi pemerintahan Desa Kalikondang, mari masyarakat, pemuda-pemudi saling bekerja sama untuk keberhasilan Desa Kalikondang dalam bidang olahraga, seni dan budaya. Masyarakat ikut sertakan untuk sepuh ini sepuh untuk mendukung doa restunya untuk kemajuan desanya. Saran masyarakat, pemuda dan pemudi, mari bekerja sama, saling terkait, bersatu padu untuk mengantarkan keberhasilan di berbagai sektor bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Merdeka! 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 Merdeka!